Nah, kali ini kita coba bahas soal tentang GLBB nih, nomor 2 dan 3. Nah, di sini kan yang nomor 2 dulu. Nah, di situ ada soal Andi berlari dengan kecepatan 1 meter per second. Jadi kita punya di sini kecepatan awal 1 meter per second. Kemudian ketika mendekati rumah Andi mempercepat larinya dengan percepatan 2 meter per second. Dia menambah percepatan 2 meter per second kuadrat. Itu. Jika jarak antara rumah Andi dan Andi adalah 90 meter, jarak berarti kita punya S 90 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan Andi untuk mencapai ke rumah Andi adalah berapa? Yang ditanya adalah waktunya. Jadi ya. Nah, buat menjawab soal yang kayak gini tuh kita harus tahu persamaan GLBB yang mana yang harus digunakan. Di sini kita tahu bahwa ada kecepatan awal, kemudian ada percepatan, dan ada jarak. Sementara yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, berarti kita harus tahu bahwa ketika Andi berlari, kemudian untuk sampai di rumahnya, otomatis ketika Andi berlari dari A sini, kemudian sampai rumah ini, dia pasti berhenti di titik ini. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau misalkan Andi berhenti, dalam artian kecepatan akhirnya pasti bernilai 0. Nah, kayak gitu. Nah, maka kita bisa menghubungkan atau mengkaitkan rumus dari GLBB yang rumus yang kedua. Itu yang seperti ini. Kayak gini. S adalah V0, nah dikali T, nah ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, kayak gitu. Tadi kita tahu bahwa jaraknya adalah 90. Nah, berarti kita tinggal masukin aja 90 sama dengan kecepatan awalnya 1. Masukin aja 1. Kemudian kali T ditambah setengah A percepatan 2, masukin 2 dikali dengan T kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, berarti nanti tinggal lanjutin aja. 90 sama dengan 1 kali T, 1 T. Kemudian kita 2 ini bisa kita coret nih. Coret, hilang jadi 1. Nah, berarti nanti ditambah 1 dikali T kuadrat. Itu adalah T kuadrat. Nah, kayak gitu. Kita pindahkan jadi 1 ruas. Nah, berarti nanti 90 ini kita pindah ke sini. Ya, berarti hasilnya sama dengan, atau gini, biar gampang. 0 sama dengan 1T ditambah T kuadrat. Nah, ini kan positif 90. Jadi pindah jadi minus 90. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita sama dengankan lagi. Saya pindah 0-nya pindah ke sebelah kanan. Biar penulisannya gampang. Jadi nanti saya urutin. Yang pangkatnya paling gede, urutin paling depan. Berarti nanti T kuadrat. Nah, ditambah 1T dikurang 90 sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Kita faktorkan. Di jumlah hasilnya 1 dikali hasilnya 90. Itu berarti nanti pakainya T plus 10 sama T min 9. Itu. T dikali T kuadrat. Kemudian T dikali min 9. Min 9T. Terus 10 dikali T, 10T
10T ditambah min 9, 1T. Nah, 10 dikali min 9, min 90, gitu ya. Berarti nanti T-nya T plus 10 sama dengan 0 atau T min 9 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan. Berarti T sama dengan plus 10 pindah ke sini. Jadinya minus 10. Kemudian yang kedua yang ataunya sama min 9 pindah ke sini. Jadinya 9. Nah, karena ini negatif dan ini positif, maka kita menggunakan yang ini dia, yang positif. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan Andi atau yang dibutuhkan Andi untuk mencapai ke rumahnya itu adalah 9 detik. Nah, itu soal yang nomor 1. Kemudian kita coba bahas soal yang nomor 3. Nomor 2. Sekarang kita coba bahas soal yang nomor 3. Salin dulu, bentar, saya pindahin ke bawah. Tempel, oke. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3-nya. Di situ ada sebuah lokomotif yang melaju dengan kecepatan 20 meter per second, mendapat percepatan tetap sebesar 3 meter per second. Berarti dia memiliki pertama melaju dengan kecepatan 20 meter per second, itu adalah V0 nih. 20 meter per second. Terus itu mendapat percepatan 3 meter, berarti A. 3 meter per second kuadrat. Jika lokomotif telah berjalan selama 5 menit, waktunya T 5 menit. Itu. Maka besar perpindahan yang ditempuhnya adalah berapa? Besar perpindahan. Nah, perpindahan itu nama lainnya itu adalah jarak ya. Nah, jarak itu berarti berhubungan dengan namanya itu adalah S-nya yang ditanya nih, jarak. Nah, kayak gitu. Di sini ada kecepatan awal, terus ada percepatan, sama ada waktu. Tuh. Nah, maka untuk mencari jarak, sama nih pakai yang persamaannya kayak tadi nih, persamaan yang kedua, yaitu persamaan jarak. Yang kayak gini, S V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, kayak gitu. Oh ya, kita waktunya ubah dulu nih, jadi detik. 5 menit itu berapa detik? Berarti nanti 5 dikali 60. Itu adalah 300 detik. Detik atau second. Sama aja ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin angka-angkanya nih. Berarti nanti jaraknya S ya. V0 nya berapa tadi? V0 nya itu 20 ya. Masukin 20. Waktunya 300 ditambah setengah percepatan tadi itu berapa? 3 meter per second. Masukin 3 meter dikali waktunya tadi 300 kuadrat. Nah, kayak gini. Nah, berarti nanti jaraknya kita hitung lagi, S 20 kali 300 itu 6.000 ya, 6.000. Nah, ditambah yang ini setengah kali 3 kali 300 kuadrat. Biar gampang gini aja, kita kuadratin yang 300 dulu. Berarti kan nanti setengah dikali 3 300 kuadrat itu 9.000 ya, sorry,
9 nolnya 4 tuh 2 3 4 90.000 gitu. Nah 90.000 nanti dikali 3, nah, kayak gitu. Berarti nanti sama dengan 6.000 ditambah setengah, nah dikali tadi 3 kali 9 itu 27. 27 masukin nolnya 4 nih, 1 2 3 4. Nah kita tinggal bagi 270 dibagi 2, 270 bagi 2 itu. Nah berarti nanti sama dengan lagi di bawahnya 6.000 ditambah tadi 270 dibagi 2 itu 135 ya. Nah 135, nolnya masukin 3, 1 2 3 itu. Nah berarti nanti jarak tempuhnya itu adalah tadi 6.000 tambah ini 135.000 atau 141.000 ya. Nah 1 2 3 ini dalam meter. Nah biar bagus kita ubah ke kilometer ya, ubah ke km, jadi dibagi 1000, 141 km kayak gitu. Itu soal nomor 1 dan 2 ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan masih bingung nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.